Sederhanakan bentuk berikut. Ini merupakan persoalan trigonometri terkait relasi sudut. Kalau kita perhatikan, ya, 90 derajat, 150 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat merupakan, kita sebut sebagai apa? Pembatas kuadran. Ya, pembatas kuadran. Oke, kita siapkan dulu 4 kuadran ini, ya. 4 kuadran ini. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran keempat. Kita ingat kembali ucapan yang sering ada di sekolah, yaitu all, sin, tan, cos. All atau semua. Maknanya adalah semua sin, tan, cos di kuadran 1 bernilai positif. Sedangkan di kuadran kedua hanya sin yang positif. Kuadran ketiga hanya cos hanya tangen yang positif. Dan di kuadran keempat hanya cos yang positif. Kemudian mengenai relasi sudut, tadi sudah disampaikan mengenai pembatas kuadran. Ya, kita akan kupas bagaimana sebenarnya ketika kita melihat ada pembatas kuadran yang mendatar seperti 180 derajat, 360 derajat, dan juga bagaimana melihat pembatas kuadran yang tegak. Ya, jadi kita ada istilah baru ini, ya, pembatas kuadran mendatar dan pembatas kuadran tegak. Kita akan lihat. Jika kita menggunakan pembatas kuadran yang mendatar seperti 180 derajat dan 360 derajat, maka fungsi trigonya tidak berubah atau tetap. Misalnya, dari sin tetap menjadi sin, cos tetap dalam keadaan cos, tan tetap dalam keadaan tan, dan seterusnya. Sedangkan kalau kita menggunakan pembatas yang tegak, ya, maka fungsinya akan berubah, yaitu sin menjadi cos atau sebaliknya, tan menjadi cot atau sebaliknya, serta sekan menjadi kosekan atau sebaliknya. Dan tentu jangan dilupakan bentuk identitas, ya. Jangan pernah Anda lupakan ini. Oke, kita mulai bekerja. Soal nomor 1. Tangen 90 derajat min alfa per sekan 90 derajat min alfa. Keduanya sama-sama menggunakan pembatas kuadran yang tegak. Artinya kita siap mengubah fungsinya. Tangen akan menjadi kotangen. Lihat ini. Dan sekan akan menjadi kosekan. Dan juga perhatikan kuadran. Dari sini kita bisa membaca berada di kuadran berapa. Oke? Kalau melihat 90 derajat min alfa, artinya 90 derajat kurangnya dari. Berarti ada di kuadran 1. Untuk urusan tanda dari nilai positif semua. Oke? Ya. Jadi tangen telah menjadi kotangen. Sekan telah menjadi kosekan. Selanjutnya masing-masing menggunakan identitas, bentuk identitas. Kotangen akan kita ubah menjadi cos per sin dan kosekan menjadi 1 per sin. Setelah dikali kebalikannya, diperoleh jawaban yaitu cos alfa. Soal nomor 2. Sekan 90 derajat min alfa per kosekan 180 derajat min alfa. Ya. Yang atas menggunakan pembatas kuadran tegak. Sedangkan yang di bawah yaitu kosek menggunakan pembatas kuadran yang mendatar. Maka mereka saling berbeda perlakuan. Untuk yang atas tentu akan berubah, ya, fungsi trigonya. Anda bisa baca ulang di sini sehingga sekan menjadi kosekan. Sementara yang di bawah karena menggunakan pembatas kuadran yang mendatar, dia akan tetap sebagai kosekan. Lalu pandang kuadran. Untuk yang bagian ini kuadrannya masih berada di kuadran 1 karena 90 derajat min alfa. Sedangkan ini 180 derajat min alfa adalah sudut yang berada di kuadran kedua. Oke. Perhatikan tanda dari fungsi yang telah disesuaikan. Di pembilang ini
kita sudah sepakat tadi bahwa menggunakan pembatas kuadran yang tegak, maka fungsinya berganti. Dan tanda plus sebab sekan sesuai dengan cos di kuadran ke-1 ini adalah positif. Kosekan di kuadran kedua, ya, kosekan itu mengikuti tanda dari sinus, ya. Sinus di kuadran kedua adalah positif, sehingga dia pun akan menjadi positif. Maka hasil akhirnya adalah 1. Ya, oke, lanjut nomor 3. Oh, tunggu sebentar. Ditambah penjelasan agar Anda mengingat kembali ya. Tanda plus karena kosek sama seperti sin di kuadran kedua. Oke, sekarang kita melanjutkan soal nomor 3. Oke. Nomor 3. Sekan 270 derajat min alfa per kotangen 360 derajat plus alfa. Bagian ini menggunakan pembatas kuadran yang tegak, sehingga sekan akan berubah menjadi kosekan. Sedangkan yang di bawah menggunakan pembatas kuadran yang mendatar, yaitu 360 derajat, sehingga kotangen tetap kotangen. Dari segi kuadran, ini berada di kuadran ke-3, ya. Karena masih kurangnya dari 270. Sedangkan ini berada di kuadran berapa ini? Ini artinya sudah sampai di 360 derajat. Lalu plus artinya kuadran 1, ya. Kita akan tulis. Ya, seperti ini. Untuk nomor 1 dan 2 sebelumnya, Anda pikirkan juga ya mengenai penetapan dari kuadran berapa. Oke, paham? Kita lanjutkan. Sekan mengikuti kosinus untuk urusan tanda nilai, ya. Kosinus di kuadran ketiga adalah negatif, ya kan? Di sini hanya tangen yang positif. Sehingga saat berganti menjadi cos, dia harus dicantumi dengan tanda minus. Oke, menjadi min cos alfa. Sekarang kotangen. Kotangen, dan ini masuk kembali kepada kuadran 1 ya. Artinya sudut itu sudah melampaui 1 putaran penuh dan masuk kembali ke kuadran 1. Jadi untuk urusan tanda dia positif. Bagaimana dengan kotangennya? Berubah enggak? Tentu enggak ya, karena pakai pembatas yang ini. Jadi tetap sebagai kotangen. Jadi kotangen alfa. Kita olah kotangennya. Tetap ingat ya mengenai bentuk identitas yang sangat mendasar ini. Kotangen diubah menjadi cos per sin. Setelah diolah, jawabannya adalah min sin alfa. Sekarang soal nomor 4 yang terakhir. Nomor 4. Diketahui tangen A sama dengan minus 2 per 3. Dan dikatakan bahwa sudut A merupakan sudut di kuadran kedua.